Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sonika Sukma dari kelas 10 TK3 atau absen 33. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang instalasi listrik rumah pintar berbasis IoT dan voice assistant. Yang pertama ada smart home. Smart home adalah sistem rumah yang menggunakan teknologi dan perangkat yang terhubung ke internet untuk memungkinkan otomatisasi dan kontrol jarak jauh. Melalui aplikasi di smartphone atau perangkat lainnya, pengguna dapat mengatur dan memantau berbagai aspek rumah seperti pencahayaan, suhu, keamanan, dan perangkat elektronik untuk meningkatkan kenyamanan, efisiensi energi, dan keamanan. Ada pula kelebihan smart home. Smart home dapat meningkatkan keamanan rumah. Smart home dapat meningkatkan kualitas tidur, dan smart home bisa menghemat penggunaan listrik. Dan ada juga kekurangan smart home. Yang pertama, ketergantungan pada internet. Semua perangkat smart home membutuhkan koneksi internet yang stabil. Jika koneksi terputus, fitur-fitur otomatis dan kontrol jarak jauh tidak akan berfungsi. Dan yang kedua, biaya awal yang tinggi. Membangun sistem smart home bisa mahal, terutama jika ingin mengganti semua perangkat elektronik di rumah. Ada pula alat dan bahan-bahannya. Yang pertama ada MCB atau bisa disebut miniatur circuit breaker. Adalah perangkat listrik yang berfungsi untuk melindungi sirkuit listrik dari arus lebih atau hubungan pendek. MCB secara otomatis memutuskan aliran listrik jika arus yang mengalir melebihi batas aman, sehingga mencegah kerusakan pada peralatan dan mengurangi resiko kebakaran. Cara kerja miniatur circuit breaker adalah dengan memutus aliran listrik secara otomatis ketika arus yang melewatinya melebihi arus nominal MCB. Yang kedua ada Google Nest. Google Nest adalah perangkat pintar yang dapat digunakan untuk mengontrol dan memantau rumah secara jarak jauh. Cara kerjanya adalah mengakses media, mengolah tugas, dan merencanakan hari Anda hanya menggunakan suara Anda untuk memintanya melakukan beberapa fungsi. Yang ketiga ada Smart Wall Switch atau bisa disebut dengan saklar. Saklar adalah perangkat yang memungkinkan Anda mengontrol pencahayaan di rumah dengan mudah. Cara kerja saklar adalah membutuhkan sentuhan atau perintah suara untuk menyalakan dan mematikannya. Pada umumnya, saklar pintar ini hanya mendukung pengoperasian melalui Bluetooth, sehingga jarak ponsel dan saklar perlu didekat. Yang keempat ada lampu Bardi. Lampu Bardi adalah lampu pintar yang dapat dikontrol melalui aplikasi Bardi Smart Home dan Wi-Fi. Lampu Bardi dapat digunakan untuk mengubah suasana rumah dengan cepat dan mudah. Yang kelima ada pipa listrik. Pipa konduit atau pipa kabel listrik bisa diartikan sebagai tabung atau selungkup yang terbuat dari bahan logam, fiber, atau plastik dan digunakan untuk memberikan perlindungan serta menyediakan jalur yang aman bagi kabel listrik. Yang keenam ada Bardi Smart Plug. Bardi Smart Plug adalah stiker pintar yang bisa diatur melalui aplikasi smartphone untuk menyalakan atau mematikan perangkat elektronik dengan daya listrik 220 volt. Smart Plug dapat digunakan untuk mengontrol sebagai perangkat elektronik seperti kipas angin dan AC. Pengguna bisa mengatur jadwal aktif perangkat untuk menghemat energi. Misalnya mengatur pompa air untuk hidup mulai dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Yang ketujuh ada TEDUS. TEDUS adalah kotak atau wadah yang berfungsi untuk menyimpan sambungan instalasi listrik. Cara kerja TEDUS adalah menyimpan sambungan instalasi listrik di dalamnya, membuat sambungan listrik lebih rapi. Dan yang kedelapan ada kabel. Kabel listrik untuk menghantarkan energi listrik ke sumber-sumber beban listrik atau alat-alat listrik. Dan yang terakhir ada klem pipa. Klem pipa berfungsi untuk mengamankan, menahan, dan mengarahkan pipa atau saluran. Nah, di sini ada skema smart home. Saya menggunakan kabel netral yang berwarna hitam, kabel fasa yang berwarna biru, KWH meter yang berwarna merah, stop kontak yang berwarna hijau, saklar yang berwarna coklat, lampu yang berwarna kuning.
Yang pertama, mengambil jalur listrik utama ke tengah. Saya menggunakan kabel besar yang berwarna biru, lalu saya tarik sampai bagian belakang, lalu menghubungkan ke beban-beban listrik. Yang pertama seperti di teras dari KWH meter atau tanda yang merah ini, lalu masuk ke jalur listrik utama. Yang besar ini lalu masuk ke saklar lampu di teras. Untuk kabel yang pertama tadi masuk ke saklar, lalu outputnya masuk ke lampu dan netralnya masuk ke saklar, lalu diteruskan ke lampu, lalu yang lain juga sama seperti tadi. Kamar tidur yang warna oranye adalah saklar dan yang hijau adalah stop kontak, sama seperti yang ada di teras yang pertama. Saya menarik kabel dari kabel utama menuju ke saklar dan stop kontak. Kabel yang berwarna biru adalah fasa, yang hitam adalah netral. Pertama masuk ke saklar, lalu stop kontak, lalu dari saklar menuju ke lampu. Kabel hitam atau kabel netral masuk ke saklar dan juga diteruskan ke lampu dan juga ke stop kontak. Jika semua selesai, kita harus menguji coba satu persatu alat apakah semua sudah terpasang dengan benar, yaitu mencoba dengan manual. Mencoba satu persatu apakah menyala apa tidak. Kalau ada kekurangan, kita harus memperbaiki terlebih dahulu. Apakah semua sudah normal dan dapat dinyalakan, kita mengkoneksikan dengan HP, yaitu bearing. Menggunakan aplikasi dari Bardi, tinggal mengkoneksikan dengan alat-alat tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kata dan perbuatan yang tidak mengenakan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.